Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke. Minggu kemarin kita udah intro kaidah kubro yang ketiga, yaitu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Nah, sekarang hari ini kita masuk ke kaidah cabang-cabang atau dari anak dari al-masyaqqah tajlibut taisir ini. Contoh-contoh yang akan saya sampaikan atau studi kasus yang akan saya sampaikan silakan disimak baik-baik dan dicermati baik-baik, dan juga lebih baik dicatat, dan silakan kalian siapkan alat tulis ya. Kalau mungkin contoh-contoh ini contoh-contoh yang nggak ada di dalam buku gitu. Adapun dalam buku kan kalian nanti akan sulit paham. Baik, kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, dia kalau yang saya tulis dalam khulasah itu memiliki 3 anak atau 3 cabang. Yang pertama adalah ad-daruratu tubihul mahdurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat, tubihu itu membolehkan, al-mahdurat sesuatu yang diharamkan atau yang tidak diperbolehkan dalam syariah gitu. Nah, ingat ya, dalam kondisi darurat, bukan dalam kondisi normal. Kalau contoh yang tertulis di dalam khulasah itu, misalnya ada seseorang yang memang hampir mati, kemudian tidak ada air lagi di dekat dia kecuali air khamr, maka air khamr itu yang asalnya adalah mahdur atau haram hukumnya untuk diminum ya bagi seorang muslim, tapi daripada dia mati, dia mengalami kepayahan, kesulitan atau masyaqqah ya, dan dia mengalami kondisi darurat, maka dia boleh meminum khamr itu, atau bir atau anggur atau ciu atau yang lainnya itu boleh dia minum. Tapi minum di sini dengan niatan agar bisa bertahan hidup ya, bukan sekenyangnya gitu, enggak juga gitu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya nih kan ada seekor ambulan sebuah ambulan itu membawa korban laka lantas, membawa korban kecelakaan gitu. Itu kan ambulan harus ngebut dong, nggak bisa nggak bisa pelan-pelan santai aja, keburu si korban itu lebih kesakitan lagi, karena korban harus dibawa ke rumah sakit sesegera mungkin gitu. Nah, maka diperbolehkan juga bagi ambulan hal yang diharam, misalnya dia tuh diperbolehkan bagi ambulan untuk melanggar lalu lintas. Misalnya dia ada perempatan lampu merah kuning hijau, itu bablas saja lurus terus, itu sah-sah aja, itu boleh-boleh aja, karena dia dalam kondisi darurat membawa korban laka lantas, maka dia diperbolehkan menggunakan mahdur atau yang diharamkan. Adapun kalau misalnya si ambulan itu tidak sedang membawa pasien, ya nggak boleh kayak gitu. Kayak damkar lah, mobil pemadam kebakaran, karena darurat banyak membutuhkan, maka damkar itu harus loss dari segala hambatan lalu lintas kayak gitu. Contoh nasional misalnya, dulu di Indonesia pada tahun 1990-an atau 96 tepatnya, di Indonesia tuh belum ada yang namanya bank syariah. Bank syariah pertama di Indonesia adalah bank muamalat ya. Terus bagaimana hukumnya menabung di bank pada saat itu? Nah, pada saat itu menabung di bank konvensional itu boleh. Kenapa? Karena darurat. Kalau misalnya punya harta banyak, kan khawatir harta tersebut hilang dicolong, hilang dikepet sama tuyul sama babi gitu misalnya, maka ditaruh di bank itu lebih aman dan bisa
masalahnya juga lebih besar kan. Kan bank itu kayak jantung ya, uang itu darahnya, bisa membantu perekonomian negara juga. Nah, maka boleh kita menabung di bank konvensional karena saat itu belum ada bank syariah. Ya, maksudnya terus yang diharamkan apa sih? Kalau bank konvensional itu kan pasti mengandung riba. Nah, riba itu kan diharamkan. Ya, kondisinya kayak gitu, kita dalam kondisi darurat tidak bisa menyimpan uang dengan aman. Ya udah, taruh bank konvensional aja, itu lebih baik. Contoh selanjutnya, darurat tubihul mahdurat. Kita di Indonesia menggunakan uang rupiah, yang mana uang rupiah itu keluaran Bank Indonesia, dan Bank Indonesia termasuk bank konvensional, anggota dari IMF dunia gitu. Sementara kalau kita melakukan transaksi tidak menggunakan uang rupiah, maka kita tidak sah transaksinya, ya kan? Ya, even sekarang transaksi menggunakan e-money gitu, tetap aja kan itu atas nominal angka-angka rupiah gitu. Nah, kita tetap boleh menggunakan uang rupiah. Kenapa? Karena tidak ada mata uang lain sah yang ada di Indonesia, yang diakui Indonesia dan sah itu juga mata uang yang bagus secara syariah itu nggak ada. Maka hanya ada rupiah dan kita bisa pakai itu. Itu keadaan darurat. Daruratnya di mana? Karena tidak ada opsi lain melakukan transaksi selain dengan mata uang rupiah. Yang diharamkan apa? Yang diharamkan adalah mata uang Indonesia keluaran BI, dan BI adalah riba gitu. Itu adalah kaidah anak yang pertama. Kaidah yang kedua adalah ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Keadaan darurat tuqaddaru biqadriha. Ya, keadaan darurat kan kita boleh, ini kaidah lanjutan dari yang tadi ya, tubihul mahdur. Tuqaddaru biqadriha maksudnya adalah kita boleh melakukan yang haram, tuqaddar biqadriha, sekedarnya aja. Secukupnya aja, jangan kebablasan, jangan kebanyakan ya. Kayak tadi kalau minum khamar gara-gara paksa, memang ya udah minum khamar sedikit aja, jangan sampai kenyang, jangan sampai nambah botol gitu, itu repot urusannya. Nah gitu. Contoh yang lainnya dari ad-daruratu tuqaddar biqadriha kayak gini. Bagi seorang ibu hamil yang akan melakukan operasi sesar, ya maka boleh aurat ibu hamil itu ya dibuka gitu. Tapi yang dibuka nggak semuanya, ya bagiannya mau dioperasi aja, nggak harus dibuka semuanya. Tuqaddar biqadriha, sekedarnya aja, secukupnya aja, sesuai yang dibutuhkan. Nah. Terus gimana contohnya? Mungkin ada ya, kayak dalam pengobatan itu ada zat-zat yang diharamkan, kayak misalnya di dalam pengobatan itu boleh menggunakan zat apa ya, narkoba gitu. Boleh nggak sih digunakan kayak gitu? Itu memang harus mendapat knowledge yang sangat besar sih. Iya, jawabannya kita boleh menggunakan obat itu selama belum ditemukan obat lain. Karena memang sangat butuh demi kesehatan atau keselamatan manusia, obat itu boleh digunakan gitu ya. Tapi tuqaddar biqadriha sampai kapan? Sampai ditemukan obat lain yang halal gitu. Nah, di sini teman-teman perlu mencatat semua bahwa kaidah tuqaddar biqadriha ini memiliki kaitan erat dengan yang namanya waktu, atau apa ya istilahnya, bagian sekedar aja itu loh, bagian secukupnya aja, sebagian aja, nggak bisa semuanya. Nah, itu adalah kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Dan kaidah anak cabang yang ketiga dari al-masyaqqatu tajlibut taisir adalah al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair.
Kondisi darurat la yubtilu tidak membatalkan hak ghair orang lain. Kondisi darurat tidak membatalkan haknya orang lain. Contoh gini, dalam kondisi darurat ya simpelnya gampangnya kayak gini. Misalnya si Mahmud itu naik gunung gitu, tapi dalam naik gunung dia pinjam carrier dari temennya, Armat. Nah, tapi kondisi ketika Mahmud naik gunung, gunungnya dinaikinya itu sedang erupsi ternyata. Saking paniknya, saking ngerinya dia, si Mahmud, dia turun gunung dan lupa membawa carrier yang dia pinjam dari Armat. Karena kondisi darurat ya udah panik banget gitu si Mahmud. Terus Mahmud di sini, apakah Mahmud ini tetap mengganti rugi carrier yang dia tinggal karena kondisi darurat? Menurut kaidah ini, sesuai dengan kaidah ini, al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Kondisi darurat tetap tidak membatalkan hak orang lain. Kondisi darurat tidak membatalkan hak orang lain. Artinya apa? Artinya Mahmud tetap harus mengganti carriernya si Armat tadi. Gitu. Contoh yang kedua adalah al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair gitu. Misalnya gini. Misalnya ada seorang kurir gitu. Seorang kurir membawa pesanan dari penjual kepada pembeli gitu, mengantarkan. Tapi dalam perjalanan kurir itu mengalami kecelakaan ya, mengalami kondisi yang tidak disangka-sangka atau musibah gitu. Apakah kurir ini tidak berhak mengganti? Atau katakanlah bukan kurirnya sih, perusahaannya, kurir itu tidak mengganti barang yang customernya atau kliennya, atau mengganti gitu. Nah, harusnya sesuai dengan kaidah ini al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Meskipun si kurir tadi mengalami kecelakaan, wajib bagi perusahaan kurir tersebut mengganti barang milik kliennya. Itu dalam hal ini kliennya adalah si seller, penjual yang mengirim barang via kurir tersebut. Itu wajib mengganti. Nah, itu al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Nah, kurang lebih itu adalah materi kita hari ini. Oke. Silakan kalian kirim tugas ya. Kali-kali saya kasih tugas. Silakan teman-teman semua bikin contoh ya. Satu kaidah cabang masing-masing 5 contoh, satu kaidah cabang masing-masing 5 contoh dengan bahasa Indonesia aja. Berarti ada 15 contoh dengan masing-masing kaidah cabang itu. Kirim aja ke email saya, jangan di foto, tapi langsung ketik di email aja dengan subjek email. Subjek email itu judul emailnya. Subjek emailnya adalah tugas kaidah fikih masaqah. Tugas kaidah fikih masaqah itu judul emailnya. Kalian tulis nama, kelas, nomor absen, itu jangan di subjek email tapi di dalam isi emailnya. Tulis nama, nomor absen, kelas, baru jawaban kalian apa. Dari anak cabang pertama, anak cabang kedua, sama cabang yang ketiga, itu masing-masing 5 contoh. Dan silakan ditulis. Maksimal pengerjaan itu 3 hari dari sekarang ya. Berarti hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Kamis itu udah selesai, semua dikumpulin. Itu tugasnya. Nanti emailnya dikirim kemana, saya kirim. Silakan cek yang ada di deskripsi, saya sampaikan di situ. Jangan lupa absen juga diisi ya, yang ada di deskripsi. Itu materi kita kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan aja kepada saya langsung, japri, atau komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.